Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Nikolaus Yolus, SPD, dari SMP Katolik Virgo Fidelis Maumere. Dan saya, Katarina Nonavani Keitimu, SPD GR, dari SD Impres Santo Yosef Maumere. Dan bersama saya, Elizabeth Lehan, SPD, dari SD Katolik Baktiarsa Maumere. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Guru. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya sehat, aman Pak. Oke, syukurlah Ibu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian yang ada Ibu. Baik, jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang berikut, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, lalu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Siap. Oke. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya kali ini itu ada 3. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada 2, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Pertanyaan terakhir ini Ibu. Oke. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya Pak. Baik. Demikian dulu ya Ibu untuk observasi kita kali ini. Silakan Ibu melanjutkan coachingnya Ibu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Selamat. Halo, selamat siang Ibu Eli. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat. Syukurlah semua kita sehat ya. Ya. Baik Ibu Elis, dengar-dengar sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Ada Ibu. Oh gitu ya, tapi waktu kita sepertinya singkat sekali, mungkin sekitar 15-an menit sampai 20-an menit gitu ya Bu. Kalau begitu apa yang Ibu Elis ingin sampaikan? Begini Ibu, salah satu anak saya di kelas ketika saya laksanakan kegiatan pembelajaran itu selalu tidak fokus Ibu. Oh, berarti permasalahan Ibu Elis ada salah satu murid Ibu yang tidak fokus selama pembelajaran di kelas gitu ya Bu? Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira percakapan kita hari ini apa yang Ibu Elis ingin dapatkan? Dari percakapan kita kali ini yang ingin saya dapatkan itu ada perubahan dalam diri anak saya sehingga anak saya kembali fokus itu. Jadi yang Ibu Elis harapkan yaitu ada perubahan dalam diri murid Ibu Elis tersebut dan dia bisa kembali fokus. Seperti itu ya Bu ya? Oke. Nah, menurut Ibu Elis, tadi masalahnya itu anak kurang fokus. Itu saya juga perlu tahu. Kira-kira murid Ibu Elis yang kurang fokus itu seperti apa itu Ibu? Begini Ibu, ketika saya berikan tugas atau saya sementara jelaskan itu anaknya tidak fokus. Nah kalau saya dekati secara langsung, saya dampingi berarti fokus. Nah kalau saya berpindah tempat ke teman yang lain, kembali lagi tidak fokus lagi gitu. Oh seperti itu. Nah menurut Ibu Elis, murid Ibu tadi dia senang diperlakukan seperti apa? Atau dalam kegiatan pembelajaran, murid Ibu Elis tadi dia lebih suka pembelajaran yang seperti apa itu Ibu? Anak saya ini suka sekali didampingi
apalagi didampingi oleh saya. Kemudian anak ini lebih suka musik dan juga matematika. Gitu ya. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan murid tersebut? Oh, bisa sekali. Bisa sekali ya. Bagus, oke. Nah, kalau begitu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Elis lakukan? Yang pertama tentu saya menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada anak yang punya pemahaman lebih tinggi untuk menjadi tutor sebaya. Dan yang berikutnya itu kunjungan rumah, sehingga memberikan kepada orang tua agar mereka memberikan les tambahan dengan mendatangkan guru privat. Oh, berarti ya usaha yang akan dilakukan Ibu Elis yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, juga kreatif, lalu home visit, kemudian tutor sebaya, seperti itu ya Bu? Oke. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu Elis sudah pernah terapkan di kelas dan murid tersebut dia merasa nyaman? Ada yang sudah pernah saya terapkan itu model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, tutor sebaya. Itu yang sudah saya terapkan. Kemudian pendekatan secara langsung dengan anak ini, mendampingi secara langsung. Iya, baik Ibu ya. Oke, nah dari beberapa alternatif tadi, dari beberapa alternatif usaha Ibu tadi, kira-kira untuk saat ini Ibu Elis bisa cepat merealisasikan itu yang mana? Kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah, home visit ya Bu ya? Oke, lalu dari kegiatan home visit ini mungkin Ibu Elis membutuhkan support atau bantuan siapa begitu? Oh iya, saya tentu membutuhkan bantuan dari rekan saya di sekolah ini bagian humas. Beliau tentu saya minta untuk kolaborasi dengan saya untuk melakukan kunjungan rumah. Iya, baik. Ibu membutuhkan kolaborasi bersama rekan sejawat di bagian humas ya Bu. Oke, nah kira-kira kapan mau direalisasikannya? Secepatnya dalam minggu ini. Ya, dalam minggu ini ya. Oke. Baiklah Ibu Elis, percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu Elis dapatkan? Baik Ibu, dari diskusi kita ini saya mendapatkan gambaran bahwa dengan melakukan kunjungan rumah tentu membantu anak saya itu kembali fokus itu. Seperti itu ya. Oke, syukurlah Ibu Elis sudah ada gambaran bagaimana menangani murid Ibu yang kurang fokus. Jadi kita cukup saja dulu ya percakapan kita kali ini. Nanti saya tetap menunggu kabar selanjutnya apabila Ibu Elis sudah melakukan home visit. Saya akan menunggu cerita selanjutnya dari Ibu. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Semoga rencana-rencana Ibu Elis bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu. Sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya sudah lakukan tadi yaitu melakukan coaching dengan alur Tirta sehingga alur tersebut dia bisa menggali koci untuk menemukan solusinya sendiri. Baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu tadi baik antara coach dan coachee itu sudah begitu bagus sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan saya yang terakhir Ibu, yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin memperdalam lagi alur Tirta agar saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Gitu, Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabar? Puji Tuhan kabar saya baik adanya Ibu. Ya, Tuhan ya sehat selalu. Pak, sebelum Pak melaksanakan coaching, saya perlu menyampaikan rubrik penilaian terkait dengan coaching ini. Bagaimana, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian
bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci, kemudian bagaimana kunci tersebut merespon pertanyaan berbobot mereka. Dan jangan lupa Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching. Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan ada 3. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak, kompetensi mana yang ingin Pak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan ada 2 Ibu. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, lalu yang kedua itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak dalam proses coaching kali ini? Baik, indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu saya ingin coach bisa memberikan solusi dalam masalahnya. Baik Pak, demikian ya Pak pra observasinya. Nah silahkan Pak lanjutkan coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Siang juga Pak Guru. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik-baik Pak, sehat. Apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Saya sebenarnya ada merasa terganggu sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi di strategi proses Pak. Baik. Jadi rasa terganggu dengan pembelajaran berkaitan dengan proses. Baik. Kira-kira apa tujuan akhir yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Tujuan akhir saya itu saya ingin di coaching oleh Pak agar saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk saya Pak. Baik, luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan Ibu ya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi apa untuk mencapai situasi ideal dari tujuan Ibu tadi? Menurut saya mungkin yang pertama saya harus sering berkonsultasi sama teman-teman yang sudah pernah menerapkan ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga otodidak belajar di PMM, mendaftar di materi webinar, di komunitas-komunitas praktisi. Lalu saya juga bisa berkonsultasi atau bisa berkolaborasi bersama rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hal-hal baru seperti pembelajaran berdiferensiasi khususnya strategi proses ini Pak. Luar biasa sekali Ibu saya dengarnya. Lalu di sini Ibu secara otodidak ya untuk belajar secara mandiri, terus ada guru di sekolah yang bisa membantu Ibu, lalu mungkin juga melalui YouTube, melalui media-media yang lain sebagai referensi untuk Ibu ya. Luar biasa, Ibu kemauan diri Ibu sendiri dan juga Ibu merasa memiliki untuk bagaimana pengembangan terhadap murid-murid Ibu di sekolah ya. Bagus sekali Ibu. Baik, kira-kira Ibu dari penjelasan tadi kapan action-nya? Saya sebenarnya karena saya begitu penasaran sama pembelajaran berdiferensiasi ini, khususnya proses, karena saya masih merasa masih pincang gitu karena dua strateginya saya sudah praktekkan dengan baik dan sering. Yang proses ini yang membuat saya sepertinya saya tidak mulus begitu. Jadi saya merencanakan dalam minggu depan ini saya harus sudah bisa menerapkannya. Tapi posisi sekarang ini saya sementara susun RP-nya belum selesai, baru sampai di kegiatan inti, sampai di proses karena saya bingung, jadi saya belum menyelesaikan saya punya RP. Jadi nanti sebentar besok lusa saya harus segera menyelesaikan RP saya, lalu saya langsung berkonsultasi. Ada teman guru saya juga namanya Pak Gusti, lalu juga guru penggerak, sekarang sudah jadi pengawal yang pernah mewakili Kabupaten Sika mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ke tingkat nasional. Jadi sepertinya orang yang tepat untuk saya berkonsultasi. Dalam waktu minggu depan ini saya akan segera selesaikan saya punya RP, saya segera konsultasikan. Lalu saya juga harus segera memperdalam lagi di YouTube, di PMM, finalkan saya punya RP dan saya siap untuk mengeksekusi nanti. Bagus sekali.
sangat luar biasa Ibu. Jadi secepatnya untuk melaksanakan pembelajaran ini. Lalu di sini tadi saya sudah mendengarkan bahwa di sekolah atau ada guru tadi yang bisa membantu Ibu ya. Berarti itu sumber utama untuk Ibu mau belajar. Baik, pertanyaan saya yang berikut Ibu. Komitmen apa yang Ibu bangun agar bisa sukses yang telah Ibu rancang dari pembicaraan kita hari ini? Baik Pak, komitmen saya itu yang paling penting sekarang itu adalah saya harus memiliki semangat yang tinggi. Karena ketika hal baru seperti ini lalu kita tidak memiliki semangat juga, sepertinya kita pasti akan jalan di tempat terus, begitu ya Pak. Jadi yang pertama sekali itu saya harus berkomitmen, saya harus memiliki semangat yang tinggi untuk segera menyiapkan. Yang paling pertama saya harus menyiapkan dulu konten-konten materi yang bervariatif agar bisa saya terapkan di kelas saya. Yang kedua, saya pun harus merancang produk-produk yang akan mereka presentasikan nanti, yang juga sesuai dengan minat mereka, pilihan mereka sendiri, agar mereka bebas, luwes, mereka berekspresi dengan gembira ketika mereka mempresentasikan produk pilihan mereka. Lalu untuk proses ini yang saya harus berkomitmen penuh bahwa segera selesaikan saya punya RP, saya berkonsultasi ke rekan guru di sekolah, ke rekan guru saya Pak Gusi tadi. Kemudian saya juga segera otodidak ke PMM dan juga ke YouTube Pak, untuk bisa memperdalam lagi strategi proses ini Pak. Baik Ibu, luar biasa komitmennya tadi bahwa pendekatan-pendekatan terhadap siswanya itu, terhadap muridnya itu, lalu Ibu ingin mencoba hal baru dan siap action. Lalu saya sangat apresiasi Ibu, luar biasa untuk Ibu dan juga anak-anak Ibu. Tentunya Ibu ingin supaya anak-anak Ibu itu pintar, begitu ya Ibu. Baik, kalau boleh saya tahu lagi Ibu, apa ada hal baru yang Ibu mau bicarakan? Kalau hal baru sih sepertinya tidak Pak. Mungkin saya harus segera berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, khususnya kami di satu fase, agar segera saya mengeksekusikan RPID Pak. Luar biasa. Jadi secepatnya untuk melakukan hal ini. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Dari pembicaraan kita tadi, kira-kira ya, apa perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya Ibu? Perasaan saya awalnya tuh saya masih bingung, karena saya sendiri belum tahu prosesnya ini seperti apa. Karena yang saya siapkan beberapa konten, nah giliran saya mau sampai di proses, saya bingung saya harus mulai dari mana. Jadi saya satukan saja konten yang saya siapkan ini, terus mengalir sampai dengan kegiatan penutup, di produknya baru berbeda. Jadi awalnya tadi saya benar-benar bingung saya harus seperti apa, mulai dari mana. Tapi setelah saya berbincang, berdiskusi bersama Pak juga menuntun saya dengan beberapa pertanyaan, saya sudah memiliki gambaran bahwa untuk strategi proses ini, oh iya, saya harus segera berkolaborasi bersama teman, otodidak, lalu berkonsultasi dengan teman saya yang tadinya sudah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan saya harus segera finalkan RP saya dan siap untuk saya eksekusi. Jadi perasaan saya itu serasa lega, saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya buat nanti Pak. Baik Ibu, luar biasa. Jadi saya menunggu hasil untuk actionnya di kelas ya Ibu. Nanti kapan-kapan kalau kita punya waktu atau Ibu mau bercerita lagi dengan saya, silahkan Ibu. Ya, baik. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak, apa saja yang sudah Pak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta berikut, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, tadi Pak sudah melakukan coaching dengan baik, juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan Alur Tirta. Pak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Fani, sehingga Ibu Fani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik.
kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Saya lebih memahami lagi proses atau alur tirta untuk dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk coaching berikutnya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Eli. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama itu apakah proses coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Yang berikut itu bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Lalu Ibu jangan lupa ya, harus sesuai dengan ketiga prinsip coaching. Oke, baik Ibu, kita masuk dengan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, kesadaran penuh. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti, Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 ya Bu. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu, ini pertanyaan yang ketiga. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Ibu? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini itu Ibu, coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya, atau coaching tersebut dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Ya, baik Ibu, demikian ya Bu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coaching ini, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Ibu. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat adanya. Nah Pak, sepertinya ada yang mau Pak bicarakan dengan saya ya? Iya Ibu. Pak, kira-kira apa yang ingin Pak bicarakan? Yang ingin saya bicarakan dengan Ibu yaitu sebagian murid saya di sekolah itu mereka malas mengerjakan tugas Ibu. Oh, jadi permasalahan Pak itu adalah sebagian besar murid Pak itu tidak mau mengerjakan tugas yang Pak berikan. Iya. Pak, kira-kira dari percakapan kita ini apa tujuan akhir yang ingin Pak dapatkan? Saya ingin agar murid-murid saya itu mereka berubah dan mereka mau melaksanakan tugas apabila diberikan tugas itu. Oh, yang jadi tujuan akhir ini dari percakapan kita ini Pak, ingin adanya perubahan dalam diri anak-anak Bapak sehingga mereka tidak malas lagi untuk mengerjakan tugas ya. Iya. Nah Pak, kita memiliki waktu yang cukup singkat ya. Saya minta Pak mungkin ceritakan sedikit suasana kelas ketika Pak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, suasana kelas ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, anak-anak itu lebih suka atau mereka lebih aktif apabila kita memberikan diskusi kelompok. Karena mungkin di dalam kelompok itu mereka bisa dipengaruhi oleh teman-temannya yang agak mampu begitu. Jadi suasana di dalam kelas ketika Pak melaksanakan pembelajaran itu anak-anak aktif ketika diberikan tugas untuk berdiskusi secara kelompok ya. Iya. Nah kira-kira apa yang disenangi oleh anak-anak Pak ketika Pak melaksanakan pembelajaran? Yang lebih disukai atau disenangi oleh mereka untuk anak-anak zaman sekarang itu mereka lebih suka pembelajaran dengan menggunakan HP. Yang mereka suka itu. Jadi anak-anak Bapak itu lebih suka ketika Pak melaksanakan pembelajaran itu menggunakan HP ya, begitu ya? Ya Pak.
Nah, apa hambatan yang dapat menghalangi Pak dalam meraih tujuan? Hambatan itu mungkin dari saya sendiri, yaitu saya mungkin kurang kreatif dalam memberikan model atau metode pembelajaran itu. Baik, hambatannya itu dari Pak ya, Iya. kurang kreatif dalam pembelajaran. Iya. Baik, kira-kira apa solusinya Pak? Solusinya itu saya harus lebih kreatif lagi, sehingga murid-murid saya itu mereka bisa bersemangat dalam hal ini, mereka mengerjakan tugas. Oh, berarti Pak mungkin lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, begitu ya Pak? Iya, betul. Ya, baik. Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini? Baik, rencana saya harus lebih mengembangkan kompetensi saya, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam hal ini proses pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak saya itu mereka lebih bersemangat lagi. Oh, rencana Pak untuk mencapai tujuan ini, Pak akan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya, sehingga anak-anak Pak itu tidak malas lagi ya mengerjakan tugas yang Pak berikan. Kemudian Pak, kira-kira kapan Pak mengimplementasikan hal tersebut? Secepatnya Ibu, besok lusa ini saya segera melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran ini. Luar biasa ya, secepatnya ya. Iya. Ya, baik. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak dalam menjaga komitmen? Baik, kalau untuk di sekolah saya itu ada senior-senior saya, ada guru yang bisa membantu saya, yang saya percaya bahwa mereka bisa berbagi praktik baiknya dengan saya, dan saya pasti banyak belajar dari mereka itu yang untuk membantu saya. Artinya Pak mau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang senior ya, yang sudah paham ya tentang model pembelajaran ini ya. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi coaching ini Pak? Baik, tindak lanjut dari coaching ini yaitu secepatnya saya akan melaksanakan proses belajar yang kreatif dan inovatif, sehingga murid saya kembali aktif dalam hal ini mengerjakan tugas yang dibawa. Luar biasa, berarti Pak secepatnya melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya. Saya tunggu ya nanti Pak, kalau sudah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, jangan lupa kabar-kabari saya ya Pak. Baik Ibu. Baik. Terima kasih banyak. Halo Ibu Elis, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Pak Yolus. Nah sekarang kita ada di pasca observasi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung saja. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik Ibu, saya sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur kita, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahannya, kemudian coaching tersebut dapat menemukan solusinya. Nah sekarang dari saya observer, jadi menurut saya tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan proses coaching dengan sesuai dengan alur tirtanya yang baik. Lalu Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Yolus sehingga Pak Yolus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi proses coaching juga sudah berjalan sesuai dengan ketiga prinsip coaching tadi Ibu. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup kegiatan coaching kita, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan Ibu? Oh, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah saya lebih memahami lagi proses atau alur tirta untuk dapat melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Baik Ibu, jadi demikian saja observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita melakukan coaching berikutnya ya Bu. Terima kasih, selamat siang.